Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih yang pertama kali saya ucapkan kepada Dewan Pengurus Daerah ya Kabupaten Bogor. Dalam hal ini dihadir juga tadi sebagai keynote speaker Bapak Jajat Sudrajat, Sohib, tim di DPP PPNI, ya betul kata Pak Jajat tadi di DPP PPNI sebelumnya di bidang pelayanan, sekarang sama-sama juga di DPP PPNI, namun saya sudah pindah ke anggota Departemen Kerjasama Dalam Negeri. Yang terhormat, ini Pak Jajat ini luar biasa nih Pak Jajat nih, apalagi mengurus selama COVID, termasuk memfasilitasi saya ketika saturasi saya turun nih tahun 2021. Ya. Banyak. Jadi masih bisa ikut Zoominar hari ini ya. Aduh. Ya, sehat-sehat selalu Pak Jajat bersama jajarannya. Terima kasih sudah memfasilitasi salah satu topik atau tema ulang tahun PPNI di tahun 2023 ini. Salah satunya adalah dengan topik kesejahteraan untuk perawat. Kemudian yang terhormat juga narasumber yang kedua, Ibu Sohib saya juga, teman seperjuangan praktek mandiri di bidang masing-masing, Mbak Irma Nur Arisanti, yang luar biasa juga kontribusinya untuk pengembangan praktek mandiri, terutama bagi praktek mandiri perawatan luka. Yang terhormat dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta seminar atau Zoominar, Nursing Zoominar hari ini, semoga di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah hari liburnya masih terus dapat bersemangat mengupdate ilmu. Kemudian nanti setelah seminar ini bersama Pak Jajat dengan kelanjutan topik seminarnya, katanya ini dapat memulai langkah-langkah untuk memulai praktek mandiri sehingga kesejahteraan perawat nanti menyebar luaskan, salah satu kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan perawat di Indonesia. Mohon maaf suara saya mungkin agak-agak garing dikit, kurang minum kemarin. Ya, tapi nanti mohon izin sambil minum. Baik, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya. Topiknya hari ini merupakan serial menurut Pak Jajat sebagai ketua penyelenggara nih ya. Nah, awalnya berarti dimulai dengan pertanyaan bagaimana mendirikan praktek mandiri keperawatan. Nah, di tahun 2010 dulu saat mendirikan praktek mandiri keperawatan, saya mulai wacana untuk membuka praktek mandiri, itu memang banyak pertanyaan. Karena dasarnya apa? Ya, kemudian bagaimana persyaratannya? Apa saja yang harus dilengkapi, dokumen-dokumen apa saja yang harus saya punya? Itu pertanyaannya memang banyak sekali. Sedangkan pada saat itu baru hanya ada Permen 148 tahun Permenkes ya, nomor 148. Sekarang undang-undang sudah sangat memfasilitasi pelayanan keperawatan. Sehingga teman-teman sebaiknya kita mengamati terus bagaimana mendirikan praktek mandiri keperawatan sesuai dengan aspek, namun bagaimana mempelajarinya di luar aspek legal. Baik, ini tadi biodata sedikit sudah. Teman-teman, kita kembali lagi untuk mengambil dasar pemikiran ya, mengambil dasar pemikiran praktek tentang praktek keperawatan sebelum kita fokus ke praktek mandiri. Nah, praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Ya, jadi kita harus mengembalikan fokus atau dasar pelayanan ke praktek keperawatan kita yang mau dijadikan bisnis tadi seperti Pak Jajat bilang, dalam bentuk asuhan keperawatan. Memang perawat berpeluang juga sebagai seseorang yang melakukan entrepreneur untuk melakukan sebuah bisnis. Namun ketika profesi keperawatan itu akan dijadikan sebagai salah satu pelayanan di aspek bisnis, kita kembali lagi ke asuhan keperawatan. Ya. Nah, di mana asuhan keperawatan merupakan pelayanan profesional
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Ya, salah satu dulu kata Pak Harif Fadilah cerita waktu demo-demo atau mulai mengusahakan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014, salah satu klausal yang dihambat atau yang sangat berat untuk di ACC ya katanya nih di anggota DPR adalah klausul tentang praktek mandiri. Ya karena sebelumnya telah ada bentuk-bentuk praktek mandiri tapi cenderung ke arah medical ya, cenderung ke arah pelayanan atau pemberian obat saja. Nah, itu yang harus dikembalikan ya. Nah, maka ketika sudah ada dasar daripada undang-undang, kita akan kembalikan lagi ke asuhan keperawatan. Nah, yang mendasari juga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan itu dilakukan salah satunya oleh perawatan. Ya, nah berdasarkan ilmu keperawatan salah satunya yang bisa dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Ya, nah ini berarti kita tinggal baca dasar-dasar selain daripada Undang-Undang 38, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, bahwa kita memang ilmu keperawatan itu merupakan salah satu dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 sendiri, perawat itu merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan praktek dalam bentuk asuhan keperawatan, di mana pelaksanaannya itu ada yang di praktek keperawatan mandiri dan praktek keperawatan di Fasiankes. Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit, klinik, puskesmas adalah teman perawat yang bekerja di Fasiankes. Nah, untuk jenis praktek keperawatan mandiri inilah yang akan kita bahas bagaimana mendirikannya. Nah, jenis perawat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 ada vokasi dan ada profesi yang terdiri dari nurse dan nurse spesialis. Dalam praktek keperawatan, khususnya masih semuanya ya, belum mandiri saja, kita itu memiliki tugas memberikan asuhan keperawatan. Selain itu, kita memberikan penyuluhan dan sebagai konselor bagi klien, karena ketika kita memberikan asuhan keperawatan itu minimal atau tidak akan terlepas dari konseling kepada klien, misalnya terkait dengan perawatan sendiri, kemudian pola hidup sehat dan sebagainya. Lalu pengelola pelayanan keperawatan, peneliti, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan dan dalam keadaan keterbatasan tertentu. Terkait praktek mandiri keperawatan. Ya, praktek mandiri keperawatan dalam pedoman praktek keperawatan adalah praktek perawat baik perorangan atau berkelompok di tempat praktek mandiri, bukan di Fasiankes. Ya. Terus kan ada juga yang bisa praktek di tempat klinik, boleh. Ya, tapi ada dua jenis. Apakah dia SIPP-nya nanti terkait dengan izin kliniknya? Berarti dia adalah bagian dari izin kliniknya, atau klinik itu hanya sebagai tempat dengan SIPP yang berbeda. Ya, SIPP sebagai bagian dari pelayanan klinik misalnya, atau SIPP sendiri dengan tempat numpang atau berada di klinik. Nah, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan di luar Fasiankes. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau memulai praktek mandiri keperawatan, kita tahu dulu tujuannya. Secara umum berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, bahwa kita memiliki tujuan untuk memandirikan klien dalam memenuhi self-care-nya sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab profesional kita. Apapun jenis pasiennya, apapun kekurangan karena keterbatasan penyakit dan sebagainya, tugas kita adalah memandirikan klien. Ya, memandirikan klien karena dia tidak tahu, tidak mampu dan tidak mampu. Ya, dalam memenuhi kebutuhan dasar dan merawat kesehatan dirinya. Asasnya yang harus kita perhatikan dalam praktek mandiri keperawatan, asas perikemanusiaan, bahwa kita membantu mengatasi atau merawat karena keterbatasan penyakit tertentu sehingga dia dapat mandiri merawat kesehatannya. Memiliki nilai ilmiah, ada asas nilai ilmiah, bahwa teman-teman melakukan praktek mandiri, melakukan berbagai intervensi dan implementasi harus berdasarkan evidence based.
sering-sering baca, sering-sering membuka hasil-hasil penelitian terbaru terkait tindakan yang akan dilakukan di praktek mandiri. Kemudian asas etika dan profesional, manfaat ya, harus ada manfaatnya dong praktek yang mau kita lakukan, adil, tidak membeda-bedakan ya, baik agama, suku, bahasa, ras dan sebagainya. Lalu memiliki asas perlindungan dan keselamatan klien. Ingat, semata-mata membantu klien untuk keselamatan dan perlindungan kesehatannya, bukan makin mencelakakan klien ya. Kemudian di Permenkes ya, PMK nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Kita lihat di bab 5 khususnya tentang praktek mandiri keperawatan. Ternyata di praktek mandiri keperawatan yang tadi, praktek perawat tadi kan punya tugasnya. Tapi di bab 5 di PMK 26 ini tentang praktek mandiri keperawat di bab 5 itu memiliki tugas khusus. Jadi Bapak Ibu yang akan nanti praktek mandiri itu punya wewenang menyelenggarakan asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan. Jadi kliennya Bapak Ibu adalah individu-individu dengan masalah spesifik sesuai wewenang atau kompetensi Ibu. Contoh kalau saya berarti pasien saya adalah individu perempuan baik hamil, melahirkan, menyusui. Kalau perawatan luka berarti individu yang mengalami perawatan luka. Jadi praktik mandiri perawat tidak menyelenggarakan asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat. Kemudian menyelenggarakan penyuluhan dan konseling ya, dan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Kemudian harus dilakukan dengan standar dan kode etik dan dilaksanakan di tempat praktek mandiri perawat. Nah, ternyata praktek mandiri perawatan diperluas lagi ruang lingkupnya, di mana kita dapat melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif sesuai dengan kompetensi ya, sebagai daya quality atau daya tarik dari praktek yang akan kita lakukan. Contoh, waktu dulu saya ketika menambah pelayanan untuk asuhan keperawatan ibu hamil, saya menambah komplementari terkait dengan yoga prenatal, kemudian masas ibu hamil ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tambah. Nah, ini terkait dengan izin dan penyelenggaraan praktek mandiri sedikit sejarah terkait aturan atau izin penyelenggaraannya. Kalau dulu dengan Permenkes 148 2010, kemudian terfasilitasi dengan Permenkes 148 tahun 2010 yang berubah menjadi nomor 17 tahun 2013. Namun masih banyak beberapa kendala terkait dengan pedoman detil dan sebagainya. Semenjak ada Undang-Undang nomor 38 2014, alhamdulillah baru ada PMK-nya ya di tahun 2019. 5 tahun kita nunggu terkait dengan turunan-turunan dari peraturan dari Undang-Undang 38, termasuk praktek mandiri perawat. Nah, di situ ada aspek yang bisa kita fokus, perhatikan bahwa ada perizinan dan ada wewenang. Jadi tadi sudah kita sebutkan upaya kesehatan perorangan plus komplementer, penyuluhan dan konseling, dan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Jadi kita nggak usah kemana-mana terkait dengan 3 wewenang ini saja selama praktek mandiri. Nah, untuk tingkat praktek keperawatan mandiri ini dilakukan berdasarkan kompetensi daripada perawatnya. Dikatakan bahwa praktek keperawatan mandiri jenisnya adalah atau tingkatnya generalis, ini yang dilakukan oleh perawat yang lulusan vokasi dan nurse ya, nurse generalis. Namun yang spesialis ini dilakukan oleh perawat yang sudah spesialis pada bidang ilmu keperawatan. Ya. Apa saja ketentuannya? Bahwa yang boleh praktek mandiri adalah teman-teman yang sudah lulus pendidikan perguruan tinggi keperawatan, baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, jadi yang betul-betul diakui sekolah tingginya. Kemudian kita perhatikan bahwa praktek atau keperawatan yang kita lakukan dalam praktek keperawatan mandiri adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan, bukan pemberian asuhan kedokteran tanda kutip, bukan pemberian asuhan keperawatan ya, kemudian baik sehat maupun
sakit. Nanti ini edit lagi perorangan, kemudian diselenggarakan dalam bentuk asuhan keperawatan. Di dalamnya ada interaksi perawat klien dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan kemandiriannya. Itu adalah ketentuan berdasarkan asuhan keperawatannya. Tentu teman-teman tidak akan lepas dari proses untuk critical thinking, mengatasi berbagai permasalahan kesehatan pada klien dengan 5 langkah asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Di ketentuan praktek mandiri ada registrasi dan registrasi. Teman-teman sudah tahu bahwa kita harus punya STR, ijazah, dan sebagainya. Kemudian ketika registrasi kita akan memenuhi persyaratan SKP, ya, persyaratan untuk terus mengupdate kemampuan dan pengetahuan kita sebagai perawat. Dan ketentuan yang terakhir adalah bahwa kita dalam melakukan praktek mandiri itu harus ada bukti tertulis yang memberikan kita izin boleh berpraktek, yaitu pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada perawat yang sudah memenuhi syarat dalam mendirikan praktek mandiri. Yuk kita mulai dengan membahas bagaimana mendirikan praktek mandiri keperawatan. Betul tadi yang dibilang oleh Pak Jajat bahwa praktek keperawatan mandiri adalah salah satu bentuk bisnis yang dilakukan oleh perawat yang ingin menambah atau meningkatkan kesejahteraannya. Ya, nah jadi kalau dibilang praktek atau perawat yang berpraktek mandiri adalah nurse entrepreneur, nama kerennya. Ya, atau beberapa sumber menyebutnya adalah self-employee nurse. Disebut nurse entrepreneur karena perawat yang melakukan praktek mandiri ini akan menawarkan upaya bisnis pelayanan keperawatan. Ya, pelayanan keperawatan ini akan dia tawarkan baik secara langsung, baik dengan edukasi, tambahan pelayanan edukasi, pelayanan riset, baik administrasi atau konsultasi. Nah, perawat yang bekerja sebagai nurse entrepreneur ini, dia itu akan memperkerjakan dirinya sendiri, yang disebut dengan self-employed secara langsung kepada klien dan memberikan pelayanan keperawatan. Berbeda dengan intrapreneur, kita akan bekerja dalam sebuah institusi dan memperkerjakan diri kita pada sebuah institusi, kemudian institusi bersama kita akan memberikan pelayanan kepada klien. Nah, kelebihannya apa ketika kita menjadi nurse entrepreneur? Bahwa itu kita mempunyai kebebasan mandiri untuk berpraktek, untuk mengeksplorasi pendekatan pelayanan keperawatan yang inovatif. Ya, termasuk sebenarnya kita mengutamakan tindakan pencegahan dan promosi kesehatan. Karena jika kuratif dan rehabilitatif, kita pasti akan bekerja sama dengan pelayanan kesehatan lainnya, ya, atau Fasiankes lainnya. Bapak Ibu, dalam slide saya nanti perhatikan langkah-langkah memulai praktek mandirinya pada angka-angka berikut. Yang pertama, saya menebalkan nomor 1, dimulai dengan perawat itu butuh. Ya, butuh mengadaptasikan ilmu dan keterampilannya kepada pemenuhan kebutuhan klien. Kalau saya bilang panggilan jiwa, keikhlasan hati, sehingga dia butuh untuk berpraktek mandiri. Teman-teman, mungkin tadi Pak Jajat bilang, ya, Pak Jajat bilang kenapa sih ketika memulai praktek bisa berhenti setahun apa gitu ya, nggak semangatnya di awal saja. Saya berusaha untuk beberapa kali bertanya kepada teman-teman dari aspek kebutuhan untuk mengadaptasi. Karena ketika kita butuh, itu tenaga dalam, semangat, motivasi dari dalam itu keluar dengan sendirinya. Sehingga motivasinya atau semangatnya agak awet. Ya, lalu kebutuhannya itu juga harus di-clear-kan. Apakah hanya sekedar untuk menambah pemasukan bulanan, mingguan, atau harian, atau dia memang mau mengabdikan atau mengadaptasikan atau mengaplikasikan ilmu untuk membantu orang lain. Nah, ya, jadi ketika perawat itu butuh untuk mengadaptasikan keterampilannya atau untuk memenuhi kebutuhan klien, dia udah punya syarat pertama melakukan praktek mandiri. Ya, coba dikaji diri sendiri. Ketika kita butuh, sebagai langkah awal penting, lakukan self-assessment atau assessment personality. Ketika kita sudah butuh, maka yang akan kita kaji adalah bagaimana, siapa diri saya, apa yang sudah saya lakukan, apa saja yang sudah saya mampu lakukan terkait dengan pengalaman keperawatan sebelumnya. Nah, kalau sudah,
kita identifikasi diri kita sendiri, kita akan mulai assessment pada kebutuhan pelayanan ke masyarakat di Indonesia. Contoh, berdasarkan tren daripada permasalahan kesehatan di Indonesia, kita tuh punya permasalahan apa sih? Kemudian pemerintah sudah membantu atau mengupayakan penyelesaian seperti apa? Masyarakat juga seperti apa dari aspek kesehatan? Lalu keperawatan ketika di Fasiankes seperti apa? Di masyarakat gimana? Contoh, maternitas. Bagaimana saya bisa mengakses kebutuhan pelayanan keperawatan di masyarakat? Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. Fasiankes sudah didirikan banyak. Kemudian tenaga kesehatan sudah banyak, tenaga profesional sudah banyak. Lalu fasilitas sampai rumah sakit tipe apa, puskesmas tipe apa sudah banyak. Tetapi apa yang belum? Nah, lalu saya berpikir, apakah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan? Apakah sudah terpenuhi semua kebutuhannya? Nah, dari berbagai sumber, ada beberapa aspek cara merawat diri yang belum terpenuhi ketika kita hanya kontrol 20-30 menit di Fasiankes. Ya, sehingga bagaimana merawat diri sendiri selama hamil itu menjadi salah satu kebutuhan, saya anggap menjadi salah satu kebutuhan oleh ibu hamil yang harus didapatkan di luar Fasiankes oleh perawat maternitas. Ibu akan belajar bagaimana menjaga atau memenuhi nutrisi selama kehamilan, kebersihan, pencegahan komplikasi, mengenal tanda komplikasi, pakaian yang benar, berjalan yang benar, olahraga yang benar, persiapan persalinan. Banyak ibu, kalau lihat di buku maternity nursing, itu ada 14 kebutuhan perawatan diri sendiri selama hamil. Ini yang saya anggap sebagai kebutuhan pelayanan maternity ibu hamil saja di masyarakat. Sehingga salah satu alasan saya memilih jenis bisnis keperawatan, yaitu maternitas, kelas ibu hamil. Ya, caranya gitu ya. Bagaimana nanti Mbak Irma juga memilih perawatan luka, beliau pasti punya pertimbangan sendiri. Ya. Kemudian bagaimana mendirikan praktek keperawatan mandiri, kita lakukan atau amati isu yang berkembang saat ini sebagai langkah ketiga. Nah, kita coba cari, tanya-tanya, ya, survei kebutuhan konsumen itu sekarang lebih individualistik. Contoh, semenjak pandemi, berbagai kebutuhan sudah bisa dipindahkan ke rumah melalui platform-platform seperti ini, konsultasi, ya, bertanya tentang hal apa saja, bagaimana cara pola hidup sehat di rumah, olahraga pun udah bisa dilakukan antara instruktur dengan muridnya itu melalui Zoom ya, atau melalui video call. Kemudian perawatan luka itu datang ke rumah. Nah, itu yang disebut dengan lebih individualistik. Tidak perlu harus dilakukan di rumah sakit, sehingga membuat perawatan lebih efektif. Kita amati juga isu tentang butuh kesempatan. Teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuannya sebagai perawat generalis, menambah spesifik, contoh perawatan luka, maka dia akan butuh kesempatan untuk mempraktekannya. Saya lagi mau mengadvankan terkait dengan incontinence, saya mau mengadvan terkait dengan perawatan postpartum. Nah, saya mau mengadvankan diri sebagai perawat yoga yang akan membantu ibu hamil, atau saya akan membantu untuk rehabilitasi pasien-pasien yang mungkin pasca sakit atau pasca distres psikososial. Nah, dengan praktek mandiri kita punya kesempatan untuk mempraktekkan hal-hal tersebut di luar kita mendapatkan keterampilan pada saat kita di pendidikan tinggi, sehingga kita dapat mengaplikasikan, terus pekerjaan kita juga semakin puas. Ya, nah kemudian kita amati juga isu terkait dengan kebutuhan pelayanan yang lebih hemat biaya, mudah dijangkau, ya, dan aman. Oke, lanjut. Langkah yang keempat adalah teman-teman perkirakan dulu potensi jumlah klien yang akan kita miliki. Siapa sih customer kita? Nah, beberapa pertanyaan ini boleh kita pertimbangkan ya. Siapa nanti customer kita? Kalau customer saya adalah perempuan sehat yang hamil, melahirkan, dan postpartum. Jumlahnya banyak nggak? Banyak. Bakalan berhenti nggak jumlahnya? Nggak mungkin gitu. Makin menambah jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Tambah lagi mereka akan menikah dan sebagainya. Begitu juga misalnya perawatan luka, ya, angka diabetes semakin tinggi, resiko untuk kaki diabetes semakin
tinggi ya. Nah, sekarang kalau ketika who are the customer, sekarang siapa kompetitor kita? Saya rasa perawat maternitas belum punya kompetitor, tapi hal yang melakukan yang sama, contohnya dokter objin atau bidan, itu kan aspek legal, kemudian kompetensi wewenangnya berbeda. Jadi bukan kompetitor. Justru semakin banyak perawat yang berkecimpung, itu akan semakin memperluas kualitas atau mutu pelayanan keperawatan, contohnya maternitas. Kemudian what will customer require from the business? Kita bertanya sama diri kita, kalau kita nanti praktek mandiri keperawatan, nanti pasien-pasien atau customer kita itu akan butuh apa dari kita? Ya, apakah pelayanan langsungnya bentuknya apa, edukasinya apa, konsultasinya apa? Ya, kemudian bagaimana dengan modal awalnya, startup cost? Lalu bisnis strukturnya yang dibutuhkan seperti apa? Teman-teman dapat memulai atau berpikir untuk memulai jenis bisnis strukturnya dimulai dari misalnya yang kecil atau yang besar. Ya, seperti tadi cerita Pak Dadang itu yang rumat yang udah punya 100 lebih outlet itu dimulai dari struktur yang kecil dengan berbagai maju mundur perubahan sebagainya sehingga dia mendapatkan partner yang bisa membuat struktur yang lebih besar. Struktur yang sederhana misalnya seperti apa? Ya sesuai dengan persyaratan PMK 26 2019 saja dulu di rumah. Ya, tempat prakteknya di rumah dulu, nggak harus beli, nggak harus ngontrak dengan biaya tambahan. Oh, cukup dengan rumah, yang penting pemenuhan syaratnya terpenuhi. Atau sekarang saya udah mulai bisa pengembangan, ada modal, ada tempat yang besar, ada daya dukung yang kuat. Saya akan mulai dengan bagian divisi pemasaran, pelayanan, kemudian ada semacam gedung 2 lantai, ya, terserah. Ya, itu adalah tergantung dari kondisi kita. Kemudian kapan saja sih produk kita itu akan dibutuhkan? Teman-teman harus perkirakan juga bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah di fase atau masanya long term, ya, dengan isu-isu kesehatan, kebutuhan daripada kesehatan. Jadi permasalahan-permasalahan yang memiliki atau kondisinya tren atau isunya itu akan semakin bertambah ke depan. Nah, kemudian ketika ada kompetitor, apa sih manfaat lebih dibandingkan dengan kompetitor yang ada pada saya? Dulu saya berpikir ketika tempat lain atau Fasiankes menawarkan antenatal care saya lebihkan dengan prenatal class. Bahwa ibu-ibu hamil itu akan berkumpul setiap minggu di hari weekend untuk membicarakan bagaimana merawat dirinya sendiri. Saya akan buka dengan topik bagaimana merawat makanannya, merawat aktivitinya, baik bekerja atau tidak, dalam sebuah prenatal class. Itu yang berbeda dari antenatal yang lainnya. Nah, nanti teman-teman yang mau di bidang KMB, psikososial jiwa, ya, kemudian yang lain itu dapat memikirkan manfaat-manfaat yang dapat menjadi nilai unggul dari pelayanan Bapak Ibu. Kemudian langkah kelima, setelah kita dapat memperkirakan memperkirakan siapa customer kita akan pilih lingkup kerja atau setting. Ini beberapa di dalam slide ini saya tambahkan dari info dari luar Indonesia. Nah, ternyata di luar negeri, ruang lingkup sektor kesehatan itu sebenarnya memberikan peluang atau kesempatan yang besar bagi perawat untuk mengembangkan diri menjadi self-employee. Jadi teman-teman di luar negeri itu, teman-teman yang melakukan perawat yang melakukan self-employee itu tuh rutin melakukan conference untuk mendesiminasikan hasil prakteknya, mendesiminasikan motivasi dalam melakukan praktek mandirinya. Mungkin nanti teman-teman yang sudah berpraktek mandiri kita bisa kumpul nih untuk bikin conference ya. Nah, kemudian nursing entrepreneurship itu untuk ruang lingkup ini akan mencakup kepemilikan usaha dan penjualan sendiri. Nah, pelayanannya apa saja? Contoh pelayanan keperawatan. Seperti saya melakukan pelayanan asuhan keperawatan untuk perempuan. Luka pada pasien luka, incontinence, stoma, psikososial, jiwa, ya, atau pre-hospital dan sebagainya. Atau Bapak Ibu bisa memilih pelayanan terkait dengan produk atau perlengkapan kesehatan. Bapak Ibu yang melakukan penjualan atau konsultasi atau pengembangan alkes itu juga termasuk dari praktek mandiri. Lalu konsultasi kesehatan atau keperawatan. Contoh, teman-teman yang generalis
fokusnya mau ke postpartum saja. Bu, saya karena masih bekerja di puskesmas, tapi saya mau praktek mandiri. Diawali dengan melakukan, saya senang dengan ibu-ibu postpartum yang menyusui. Saya akan mulai dengan pelatihan konselor menyusui. Sehingga dia akan sebagai konsultan terkait dengan konsultan ASI. Nah, itu bisa dilakukan. Ini termasuk nih ya. Kemudian publikasi kesehatan atau kebijakan dan informasi atau edukasi. Beberapa teman-teman yang melakukan praktik terkait dengan pelebar luasan informasi kesehatan, terutama keperawatan, termasuk nanti informasi bahkan membantu riset, ini kalau di luar sudah termasuk sebagai self-employed nurse. Lingkup kerjanya ini ternyata di luar sangat luas sekali. Ini akan bisa kita jadikan salah satu wawasan untuk mengembangkan, memilih ruang lingkup kita mau praktek apa. Pertanyaan sederhananya, kita mau praktek apa sih? Nah, itu ruang lingkup ya. Nah, kita dalam menentukan variasi pelayanan keperawatan yang diberikan, nah pertimbangan kita terkait dengan menggunakan sejumlah besar lingkup kerja. Di beberapa negara itu praktek perawat itu terdaftar. Jadi kalau di negara ASEAN itu yang sudah memiliki dasar hukum bahwa perawat boleh berpraktek mandiri yang registered adalah Indonesia. Malaysia belum punya, Singapura belum punya. Ya, setahu saya seperti itu. Nah, kemudian tempat-tempat praktek itu beberapa memang terkait dengan perawatan khusus bukan umum. Contoh yang khusus seperti saya maternity. Mbak Irma juga khusus, ya. Nah, namun bukan umum. Tapi tempat-tempat ruang lingkupnya bisa di mana? Di nurse office space, ya, bisa di rumah sendiri, private home, bisa membuat sebuah klinik center, kemudian di rumah pasien. Nah, teman-teman yang bekerja di company atau di pabrik atau di perusahaan yang tidak ada kliniknya, itu harus ada izin praktek perawat. Kemudian di teaching facility, di community center, ya, di luar negeri sampai ke community center, kemudian health services. Contoh rumah sakit, kemudian pelayanan ambulan, ya, seperti Pak Jajati yang punya pelayanan ambulan pre-hospital itu harusnya praktek mandiri, ya. Kemudian private clinic, teaching facility, contohnya teman-teman perawat yang bekerja di aspek kesehatan di sekolah-sekolah. Nah, itu udah merupakan ruang lingkup praktek mandiri. Nah, ini teman-teman saya kasih sedikit tambahan bagaimana ruang lingkup praktek mandiri perawat. Bahwa kita sebenarnya dalam praktek mandiri bisa sebagai clinician, bisa sebagai terapis, bisa sebagai teacher, educator. Bahkan di luar berkembang menjadi manajer, kemudian owner, konsultan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau di clinician atau terapis, kita akan bisa memiliki ruang lingkup terkait dengan pelayanan atau pengkajian keperawatan atau kesehatan secara langsung. Psikoterapi, respiratory terapi, wound care, complementary terapi. Kemudian bagaimana mempertahankan kesehatan, health maintenance, yoga, ya, kemudian instruktur senam. Nah, itu juga maintenance health itu boleh dilakukan oleh perawat. Hospice care, sebuah khusus contoh misalnya lansia, ya, perawatan pasien dengan penyakit kronik, spesialis area, maternity, stoma, diabetes, dialisis, tinggal pilih nih Bapak Ibu. Kemudian occupational health, teman-teman yang bekerja di sektor industri, sektor pabrik atau office, school health and referral services. Untuk teaching, kita akan berperan sebagai health promotion. Nah, teman-teman dalam melakukan pelayanan keperawatan bisa menambah health promotion. Contohnya sebagai membantu untuk mengatasi stres psikososial, konsultasi untuk perkembangan atau tumbuh kembang anak, pencegahan hal-hal terkait dengan kekerasan seksual anak dan rumah tangga, konsultasi laktasi. Nah, teman-teman yang sebagai pelatih di dalam pelatihan-pelatihan tertentu, misalnya HIPGABI, misalnya training critical ICU dan sebagainya, itu namanya berkarir di aspek teaching dalam continuing education program. Kemudian community lecture, KB, kesehatan perempuan, first aid, ini semua adalah ruang lingkup yang bisa dipilih di mana kita dapat berperan di dalamnya. Langkah ke-6, kita mulai dengan kembangkan langkah-langkah strategis. Teman-teman ketika sudah memulai memilih ruang lingkup, tambahkan pelatihan kompetensi. Bu Irma yang memilih perawatan luka pasti ikut pelatihan dulu.
Saya maternity karena udah spesialis dan belum ada pelatihannya, ya main aja dulu. Tapi sekarang banyak minat teman-teman generalis D3 maupun S1 ya yang mau melakukan praktek mandiri perawat udah mulai belajar. Bu, saya sekarang belajar tentang konsultasi ASI. Nah, saya punya teman tuh yang tamat S1 mau ambil ruang lingkup maternity yang kecil saja di postpartum saja. Ya, tambah pelatihannya. Oh, saya mau nambah terkait dengan konsultasi ASI, saya akan nambah pelatihan komunikasi terapeutik. Ya, yang perawatan luka mau advance lagi atau ada yang mau stoma, incontinence tambah lagi pelatihannya. Ya. Nah, kemudian langkah strategisnya rencanakan anggaran biaya. Nah, teman-teman boleh hitung dulu tergantung dari struktur bisnisnya. Ketika kecil nanti biayanya seadanya dulu. Yang besar ya sudah kembangkan dengan biaya yang ada. Termasuk Bapak Ibu berusaha untuk merencanakan pengadaan dukungan finansial. Ini sebenarnya sebuah ide nih Pak Jajat. Bagaimana ketika DPD dibantu dengan DPW, ini membantu teman-teman terkait dengan pemodalan praktek mandiri. Apakah kita bisa bekerja sama dengan bank, apakah bisa dengan apa ya istilahnya ya dana sosial dan sebagainya dengan perjanjian tertentu, namun di monef atau didampingi sehingga teman-teman ini banyak yang mundur satu langkah ketika tidak ada pengadaan dukungan finansial. Ini sebenarnya jadi salah satu aspek yang nanti mungkin bisa dibicarakan ketika Zoominar ini berlanjut terkait dengan keuangan sebagainya, bagaimana teman-teman bisa dibantu modal. Ya, karena bisnis ini kan seperti UMKM dan lainnya, nah butuh modal sebenarnya. Lalu strategis yang lainnya apa? Buat draft kerja. Teman-teman ketika sudah butuh untuk berpraktek mandiri, bikin draft kerja, bikin schedule time, langkah-langkah atau apa saja yang mau dilakukan. Contoh, ikut pelatihan ini, kapan, biayanya dari mana. Kemudian mulai punya STR atau misalnya mau kuliah lagi atau nanti beli barang ya itu harus disusun draft kerjanya. Lalu lakukan draft kerja tadi dengan langkah demi langkah untuk bagaimana dapat dijalankan. Oh, saya ikut pelatihan dulu, centang. Oh, saya mau nabung dulu 5 juta, centang. Ya, itu namanya langkah-langkah strategis. Untuk detail bagaimana nanti, tadi alhamdulillah Pak Jajang mau mengadakan Zoominar selanjutnya terkait bagaimana keuangan. Karena ngomong keuangan itu akan pasti berasal dari modal utama atau startup cost-nya. Nah, langkah ketujuh kita akan tata atur tempat kerja atau tempat praktek kita sesuai dengan aturan dan kebutuhan. Bagaimana sih tempat praktek keperawatan mandiri itu? Ya, praktek keperawatan mandiri dilaksanakan di tempat praktek mandiri perawat, tapi harus memenuhi persyaratannya, baik lokasi, prasarana, peralatan, obat, dan bahan habis pakai. Untuk lokasi, Bapak Ibu harus memenuhi syarat yang mudah untuk akses rujukan. Ketika teman-teman nanti di daerah ketemu dengan pasien yang harus dirujuk, contoh pasien DM luka tiba-tiba hipoglikemi atau hiperglikemia, penurunan kesadaran, harus mudah untuk melalui akses rujukan. Kemudian memperhatikan aspek kesehatan lingkungan, ya, kebersihan dan sebagainya. Lalu persyaratan bangunan. Nah, bangunannya biasanya bangunan permanen yang dipersyaratkan ada akses pintu keluar masuk yang berbeda dengan ketika kita di rumah akses pintu keluar rumah kalau tempat prakteknya di rumah. Perhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan dan perlindungan ya. Jangan nanti di lantai 2 prakteknya tangganya terjal ketika pasien lansia mau ke atas susahnya minta ampun ya. Lalu ruangan, di dalamnya ada ruang pelayanan administrasi, ruang tunggu, ruang periksa, penyimpanan, toilet, dan ruang lain. Bukan berarti Bapak Ibu punya 6 ruangan, bukan. Bisa jadi satu atau beberapa ruangan kecil, maksudnya hanya sedikit ruangan, tapi ada area untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Kemudian prasarana, airnya air bersih, mengalir, karena kita akan melakukan tindakan precaution terhadap infeksi nosokomial, listrik dan cahaya yang cukup. Ya, jangan ketika melakukan tindakan nanti pencahayaannya kurang. Ventilasi atau sirkulasi yang baik ya. Jangan nanti menjadi port di entry atau suasana yang lembab ya bagi klien kita. Prasarana lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada beberapa persyaratan di daerah masing-masing terkait tempat praktek mandiri memasukkan persyaratan septic tank non resapan ya terkait dengan pengolahan limbah ya.
Nah, kemudian peralatan dan obat, ya, peralatan asuhan keperawatan, kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas dan bahan habis pakai, kemudian bagaimana penyimpanan atau pemeliharaannya, dan juga mengacu kepada standar profesi. Contoh, kalau maternitas berarti ada Lernec, ada Doppler, ya, ada meteran untuk mengukur dan sebagainya. Kalau luka ada tambahan apalagi spesifik terkait dengan jenis pelayanan yang kita berikan. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan limbah medis. Apabila belum ada sarana pengelolaan limbah medis kan mahal ya, sangat struktur luas untuk mengelola sendiri. Kita bisa melalui kerjasama terkait instalasi atau pengelolaan limbah. Nah, kemudian langkah yang keenam. Nah, kita dapati atau kita penuhi dan dapatkan aspek legal SIPP-nya. Nah, SIPP sendiri sebagai bentuk bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu yang memberikan izin kepada kita bukan PPNI, yang memberikan izin kepada kita ada pemerintah setempat. Ya, kemudian yang sudah memenuhi persyaratan dan memiliki kewenangan. Nah, ketika praktek mandiri keperawatan, teman-teman wajib punya SIPP. Nah, kalau punya SIPP 2 boleh nggak? Boleh. Satu Fasiankes, misalnya di puskesmas atau rumah sakit. Satu kita praktek mandiri, boleh 2. Nah, yang tidak boleh itu adalah dua-duanya Fasiankes. Karena itu tidak memungkinkan secara peran kita melakukan 2 praktek dalam Fasiankes sekaligus. Namun ketika satu Fasiankes, satu praktek mandiri itu memungkinkan karena lebih fleksibel untuk praktek mandiri. Kemudian perawat hanya boleh 2 SIPP. Lanjut, bagaimana alurnya? Nah, ini mungkin ada teman-teman yang baru lulus ya dalam seminar ini. Teman-teman harus pastikan dulu sudah mendaftar sebagai anggota PPNI dan niranya aktif. Ya, nira aktif berarti membayar iuran tahunan. Kewajiban kita sebagai anggota PPNI. Teman-teman yang akan mengajukan praktek mandiri harus bilang dong, ulo nuwun dulu kepada organisasi profesi tempat kita berada. Contoh, misalnya Pak Jajat kan di Kabupaten Bogor, berarti ya mengajukannya ke DPD PPNI Kabupaten Bogor. Nah, sambil melampirkan untuk memohon surat rekomendasi dari PPNI Kabupaten Kota sebagai persyaratan untuk mengajukan SIPP ke pemerintah kota. Ya, kemudian setelah mendapatkan rekomendasi, karena rekomendasi ini adalah organisasi kita, yaitu yang diwakili oleh kabupaten kota itu akan tahu siapa diri kita, dia akan ikut juga bertanggung jawab menjamin atau memastikan kewenangan kita dalam praktek mandiri. Jadi rekomendasi itu harus didapatkan dari DPD. Kemudian ketika sudah mengajukan permohonan, syarat-syaratnya sambil kita penuhi, semuanya ada di PMK 26 ya, tahun 2019, dari mulai dokumentasi, persyaratan, perlengkapan, ruangan itu sudah ada lampirannya. Ya, kemudian kita akan dilakukan peninjauan atau supervisi, ya biasanya tim dari Dinas Kesehatan yang mewakili pemerintah kabupaten kota dan pengurus DPPP ini biasanya bareng ya, ada juga yang satu-satu yang mangga, tergantung daerah masing-masing. Kemudian biasanya tidak lebih dari 2 minggu, jika persyaratan semuanya terpenuhi SIPP akan diterbitkan. Tapi jika belum, dia akan feedback kita kembali apa saja yang kurang dan harus terpenuhi. Nah, persyaratan izin praktek itu secara garis besar 3 ya, salinan STR yang masih berlaku, rekomendasi dari OP, kemudian surat pernyataan memiliki tempat praktek. Teman-teman yang tidak punya tempat praktek gimana? Saya mau di rumah aja, saya mau numpang aja misalnya di rukonya teman, saya mau numpang aja di salah satu ruangan klinik saudara, ya, atau di tempat salah satu rumah orang atau ruko. Nah, yang penting surat pemiliki tempat praktek ini bukan berarti Bapak Ibu harus beli tempat praktek sehingga Bapak Ibu adalah ownernya atau yang punya, tidak. Contoh jika salah satunya nih Rumat gitu ya, Rumat itu teman-teman yang praktek di sana itu perawatan lukanya di klinik misalnya sebuah perusahaan ya. Kemudian perusahaan tersebut akan mengeluarkan pernyataan bahwa tempat praktek tempat saya memang betul-betul adalah tempat praktek yang bersangkutan gitu ya. Nah, itu semua maksudnya tempat praktek itu tidak harus kita beli dulu. Nah, tadi ada proposal untuk ada rekomendasi PPNI.
Rekomendasi PPNI ini diberikan kepada kita setelah kita menjelaskan tentang praktek mandiri keperawatan yang akan kita lakukan. Nih, nanti teman-teman yang di Kabupaten Bogor datang nih ke Pak Jajat. Pak Jajat, saya mau praktek mandiri, minta rekomendasi dong. Nah, saking dekatnya mau Pak Jajat. Nah, Pak Jajat bilang, Bapak Ibu mau praktek apa? Bapak Ibu siapa? Nah, sekolah lulusannya mana? Mau praktek apa? Terus apa alasan Bapak Ibu? Nah, itu DPD itu harus tahu. Sehingga kita akan menulis dalam sebuah proposal kecil sebenarnya. Pengalaman saya sih nggak nyampe 15 atau 10 lembar tuh nggak nyampe. Yang penting dalamnya kita jelaskan mengapa kita akan berpraktek. Ini akan berkaitan dengan isu permasalahan dengan kebutuhan penyelesaian masalah kesehatan di daerah kita. Ya, contohnya diabetes ujung-ujungnya perawatan luka gitu kan. Nah, tujuan praktek keperawatan mandiri kita apa? Mau memandirikan klien, ibu hamil dalam merawat kesehatan dirinya sendiri. Contoh. Ya, kemudian manfaatnya apa? Ketika pasien ibu hamil mendapatkan manfaat dari kelas ibu hamil yang saya tawarkan, ibu hamil akan dapatkan pengetahuan, edukasi, tahu tentang komplikasi, mencegah komplikasi, bla bla bla. Ya, kemudian siapa yang akan melakukan? Saya sendiri kah? Atau saya bersama teman-teman? Kemudian jelaskan juga apakah teman-teman saya itu D3, S1, S2, itu harus dijelaskan dan lampirkan semuanya sertifikat, ijazah, STR-nya. Kemudian kapan saya praktek? Tiap hari kah, Senin sampai Minggu, 24 jam kah? Atau saya tiap hari kerja di rumah sakit atau di klinik, namun saya hanya kerja di Senin, Sabtu, dan Minggu? Nah, itu dijelaskan alamatnya. Kalau perlu share log-nya. Ya, kemudian tempat foto-fotonya juga dikasih tahu supaya Pak Jajat ngerti mau praktek apa, teman-teman. Dan dia gampang ngasih rekomendasi. Terus siapa saja klien kita? Kalau ada nanti rentang umurnya, oh saya khusus untuk tumbuh kembang anak, umurnya berarti dicantumkan. Dan asuhan keperawatan yang dilakukan. Sertakan formulir-formulir mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Formulir saya untuk praktek ibu hamil akan berbeda dengan formulir pengkajiannya Ibu Irma yang luka. Nah, makanya perawat itu, profesi perawat OP, DPD, PPNI itu harus tahu semua. Yang inilah yang harus disusun oleh ibu, oleh bapak ibu, dan bekerja sama dengan DPD untuk keluar rekomendasi. Kalau udah keluar rekomendasi, persyaratan dan perlengkapan dipenuhi, itu ke atasnya insya Allah mudah. Ya, apalagi semua udah lengkap dengan PMK 26 tahun 2019. Lalu kita akan dinilai ya apakah sudah memenuhi persyaratan terkait dengan tempat. Di PMK 26 itu sudah ada instrumen penilaiannya, baik persyaratan, sarana, peralatan, dokumentasi, dan sebagainya. Hasil penilaian dan rekomendasi tersebut nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh SIPP. Ya, jadi nggak susah lagi. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan SIPP, teman-teman wajib pasang papan nama atau pelang nama. Ketentuannya sudah ada di pedoman praktek mandiri, bisa papan dengan dasar putih atau neon box dengan ukuran 60 x 90, dasarnya putih, tulisannya hitam, ya sedikitnya mencantumkan nomor STR, SIPP, dan keterangan memberikan asuhan keperawatan. Teman-teman yang punya gelar di luar gelar resmi, itu boleh dicantumkan di tempat lain di luar papan nama yang dengan aturan PPNI ini. Kemudian mencantumkan logo PPNI pada kiri atas papan nama. Baik, sudah sampai di kesimpulan Bapak Ibu, dari bagaimana cara mendirikan praktek keperawatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ketika kita sudah butuh dan memulai langkah pendidikan praktek mandiri, ini merupakan awal dari peluang pengembangan kemampuan diri secara profesional dan mandiri, serta lebih luasnya sebenarnya teman-teman, cita-cita luhur profesi kita adalah meningkatkan derajat kesehatan daripada masyarakat. Terima kasih Bapak Moderator, untuk paparan saya kali ini. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh narasumber pertama kita. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kita berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Oh, di chat sudah ada 1 penanya ya. Ini dari
Bu Umu Aiman. Izin bertanya Bu Dr. Desrina terkait pelayanan keperawatan mandiri. Ada perbedaan terkait praktik bidan mandiri yang sudah diakomodir oleh pemerintah, karena kalau praktik mandiri bisa berjejaring dengan klinik atau puskesmas, sehingga pertolongan persalinannya dapat diklaim melalui BPJS sesuai PMK 3 tahun 2023, yaitu tentang standar tarif pelayanan JKN. Bagaimana supaya praktik mandiri keperawatan juga bisa diakomodir oleh tarif BPJS, apalagi diharapkan masyarakat Indonesia sudah universal atau universal coverage. Terima kasih. Kemudian Bu Umu Aiman juga bertanya lagi, Bu, yaitu terkait dengan PMK 3 tahun 2023 juga, tentang tarif JKN, dan PMK 21 tahun 2021 tentang KIA pada pertolongan persalinan. Ini dapat ditolong dengan 6 tangan yang terdiri dari 1 dokter dan 2 orang tenaga kesehatan. Dari 2 nakes tersebut, bisa dua-duanya bidan atau 1 bidan dan 1 perawat. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, apakah perawat bisa praktik vaskes di praktik bidan mandiri? Karena di Kabupaten Bogor, beberapa bidan mau bekerja sama dengan perawat dengan membuat SIP perawat di praktik bidan mandiri. Yang saya ketahui belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Ini tantangan perawatan dalam asuhan maternitas terkait dengan regulasi yang sudah terbit. Sedangkan terkait praktik vaskes perawat di bidan mandiri belum ada, ya. Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi ya? Saya ngeliat di chat nggak ada. Ibu Umu Aiman. Ibu Umu ini ada di Zoom sekarang? Ada. Bu Umu Aiman, boleh buka kameranya, Bu Umu Aiman? Boleh raise hand biar ke depan. Silakan, Bu Umu Aiman. Ini saya sangat appreciate dengan pertanyaan Ibu Umu Aiman karena sepertinya beliau tertarik sekali dengan area keperawatan maternitas. Mangga Bu Umu. Bu Umu Aiman dari mana? Bu Umu Aiman, silakan raise hand. Ya, baik, sambil menunggu Bu Umu muncul, Mas Moderator. Nah, terkait dengan BPJS ya atau Universal Health Coverage, memang perawat untuk profesi keperawatan tertinggal, hanya ada baru. Bu, saya Bu. Mana? Tadi nggak bisa sama moderator belum dibuka soalnya. Sama host-nya, ya Bu. Bu Umu hadir Bu. Mana, Bu? Bu Umu Dinas Kesehatan Bu. Dinkes mana Bu? Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Bu. Oh, tempat Pak Jajar. Ya, termasuk juga perizinan Bu. Praktik mandiri, ya. Perizinan ya? Iya. Ya. Iya Bu. Untuk yang BPJS ya, yang pertama ya, saya coba anggap dengan sederhana menjawabnya. Salah satu bagaimana perawat itu belum masuk ke dalam salah satu yang difasilitasi oleh BPJS karena standarnya itu belum masuk ke standar yang dibiayai gitu. Jadi baru standar diagnosis berdasarkan medical ya Mbak ya. Ya Bu Umi ya, Ibu Umu. Berdasarkan standar diagnosis medis. Pada saat itu kita belum punya standar diagnosis. Ya, belum tercover. Nah, kemudian saya dari aspek teman-teman yang berpraktek mandiri deh, bagaimana katanya supaya kita tercover oleh BPJS prakteknya. Bisnisnya itu tercover dengan BPJS. Satu, kita standar diagnosis atau intervensinya belum masuk ke dalam kebijakan BPJS. Yang kedua, saya sudah tanya dari beberapa teman di lapangan yang praktek mandiri. Bu Irma deh contohnya, Bu Irma. Bu Irma tolong nongol. Biaya atau biaya pelayanan keperawatan yang kita jual atau kita tawarkan kepada klien itu cukup nggak kalau di cover sama BPJS? Enggak Bu. Kan? Rugi kan? Rugi ya?
rugi. Jadi kalau Bapak Ibu dari aspek bisnis, pelayanan keperawatan apalagi medical bedah atau perawatan luka dengan segala peralatan habis pakainya yang modern, mau di cover BPJS rugi. Iya. Sekali balik modal. Ya, jadi bukan hanya terkait kebijakan ikut, jadi jangan difikirkan dari kita mendapatkan biaya awalnya itu loh. Kalau kita banyak yang maksudnya masuk kita tercover gitu, seperti klinik itu kan dapat kalau saya istilahnya lupa ya. Nah, dia punya kapitasi, Bu. Kapitasi. Jadi jangan pikirkan kapitasinya. Bukan itu. Coba kalau ketika di praktek mandiri keperawatan, saya sudah tanya, bahkan rumat pun itu tidak akan mau. Ya, tidak rumat yang sudah survive itu, ketika hitung-hitungan secara bisnis, hitung-hitungan rupiah dengan biaya yang tercover oleh kapitasi BPJS tidak cukup. Teman-teman percaya rezeki itu banyak di luar kapitasi BPJS. Ya, saya hanya bisa menjawab dari aspek bagaimana real di lapangan di praktek mandiri. Kalau secara kebijakan lebih panjang lagi, saya harus baca ulang lagi nih. Dulu pernah saya ngerti tapi nggak bisa menjelaskan lagi. Tapi pertama kapitasi itu memang sementara ini kebijakannya baru diberikan kepada klinik sebagai Fasiankes tingkat primer kapitasinya. Nah, satelitnya diberikan kepada bidan sebagai tempat persalinan. Tapi tanya lagi ke bidan, kapitasinya cukup nggak untuk membiayai cover persalinannya dia? Udah bayarnya lama, mohon maaf, tidak cukup dengan pengeluaran bahan habis pakai. Jadi kalau kita ngomongin berikutnya terkait dengan bisnis, sok nanti akan berkaitan dengan itu. Ya silakan nanti pembahasan berikutnya terkait dengan keuangan atau bisnis praktek mandiri keperawatan. Nanti coba dianalisis, dihitung-hitung dan narasumbernya bisa menjelaskan secara bisnis itu masuk apa nggak sih kalau kita pakai BPJS gitu ya Bu Irma ya? Ya. Ya, itu ya Bu Umu ya. Nah kemudian terkait dengan pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan jika bidan praktek memang ingin menyertakan salah satu tenaga kesehatannya adalah perawat sebagai salah satu tenaga kesehatannya dalam praktek pertolongan persalinan, boleh. Berarti perawat harus punya SIPP di tempat bidan praktek. Ya, Bapak Ibu sudah Ibu Umu boleh perawat itu punya SIPP, tapi tempat perizinannya adalah praktek bidan tersebut. Ya, PMK 21 itu kan sudah menjelaskan. Sekarang pertolongan persalinan tidak boleh 1 tangan, tapi minimal 2 atau bahkan 3 kalau di Fasiankes. Ya, jadi boleh dokter perawat bidan, dokter bidan-bidan, dokter perawat bidan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman bidan yang mau bisnis sekalian dengan teman-teman perawat mempunyai tempat praktek mandiri, tempat prakteknya bidan, boleh. Ya. Nah, kemudian tidak perlu, kalau menurut saya sih regulasi yang itu udah cukup ya, bahwa kita bisa berpraktek untuk pertolongan persalinan. Namun jika teman-teman yang lain berminat terhadap praktek mandiri maternitas, keperawatan maternitas, tolong tidak fokus hanya kepada pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan berdasarkan aturan untuk mengcover atau mencegah angka kematian ibu sebaik-baiknya atau dianjurkan berat di Fasiankes sehingga bukan di tempat praktek mandiri. Ya, bidan praktek mandiri pun sebenarnya harus istilahnya sebaik-baiknya adalah yang terstandar PONET untuk tempat persalinan dengan kategori risiko rendah atau normal. Sehingga sebenarnya untuk tempat praktek mandiri perawat maternitas jangan fokus ke pertolongan persalinan. Ya, fokus kepada di luar pertolongan persalinan jika Bapak Ibu amati masih banyak. Nah, jadi sekali lagi Mbak Umu, teman-teman merawat yang mau berpraktek di tempat bidan karena pertolongannya boleh dengan variasi nakes tersebut, sekarang boleh saja dengan regulasi yang ada PMK 26. Namun sekali lagi teman-teman yang di DPD dan Dinas Kesehatan memperhatikan apakah perawat yang akan berpraktek bersama bidan tersebut generalis atau spesialis ataukah sudah punya kompetensi tambahan terkait dengan pelatihan pertolongan persalinan. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Jadi boleh-boleh saja kalau menurut saya. Itu moderator, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Bu Umu. Terima kasih Ibu. Ternyata ada satu lagi tambahan ini pertanyaan dari Ibu Umu sudah terjawab atau punten mungkin ada yang yaitu tentang bagaimana peran perawat dirasakan oleh masyarakat
bidan juga dirasa tidak cukup, tapi mereka senang membantu, ada fungsi sosialnya. Nah, saya masih itu. Dari siapa ini pertanyaannya? Dari Bu Umu Aiman. Masih Bu Umu? Iya. Iya, mohon diulangi lagi. Itu jika peran perawat dirasakan oleh masyarakat, jika dirasa tidak cukup, tapi perawat memiliki jiwa sosial yang tinggi, itu gimana? Boleh apa tidak? Ini Bu Umunya ada. Punten jika Bu Umunya mungkin bisa menyampaikan pakai kalimat sendiri yang lebih apa biar jelas pertanyaannya. Saya kok nggak nangkep ya. Silakan Bu Umu. Ya, masih di mute. Bu Umu, silakan. Iya Bu, maaf tadi memang saya sebenarnya ingin langsung taktok tapi sama host kan di ini Bu, saya nggak bisa bicara langsung. Punten Bu, terkait dengan tadi Bu, gini Bu, sama mungkin bidan juga merasa tidak cukup Bu. Ya, tadi kan Ibu menghitung-hitung terkait kos ya. Saya setuju, memang nggak menutup. Tapi tentu bidan walaupun tidak menutup Bu, mereka dengan antusias ingin bekerja sama dengan BPJS gitu. Jadi menurut saya itu perannya jadi kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat berbeda dengan perawat. Mungkin yang masih belum terasa oleh masyarakat itu Bu. Jadi mereka juga kalau hitung-hitung sama, kadang nunggak apa berapa bulan nggak langsung, berapa bulan baru dibayar. Tapi mereka dengan senang hati untuk menolong masyarakat terutama yang tidak mampu itu loh Bu. Itu aja sih Bu. Iya. Oh gitu, kaitannya ke situ. Iya betul Bu. Betul sekali Bu. Memang secara bisnis tidak cukup, tapi kalau kembali lagi ke rasa sosial itu memang boleh. Beberapa teman walaupun tanpa BPJS juga punya alokasi untuk misalnya kayak Bu Irma ya, sering kayak pengabdian masyarakat ya Bu Irma ya. Nah, itu memberikan perawatan luka secara gratis contohnya. Nah, begini maksudnya, sedangkan praktek bidan sendiri Bu Umu sebenarnya dia tidak ngelink ke BPJS ya. Tidak di cover BPJS kan, praktek bidan sebenarnya pertolongan persalinan deh. Sebenarnya tidak di cover oleh BPJS, tapi apabila dia bekerja sama klinik dengan puskesmas atau klinik, dia akan mendapat bagian dari situ gitu. Nah, tapi untuk tindakan pertolongan persalinannya. Namun kalau tindakan keperawatan yang detail dan banyak ini memang belum didaftarkan sebagai tindakan-tindakan yang di cover oleh BPJS. Karena kita belum punya standar, sehingga kita tidak bisa salah satu atau salah dua. Berarti harus ada semacam kajian kebijakan, kajian riset, dan kajian standar untuk memenuhi. Jadi udah memang berbicara terkait dengan kebijakan di level atas. Nah, apabila bekerja sama dengan klinik, saya nggak tahu nanti Bu Irma mungkin yang akan cerita apakah sudah ada yang di cover BPJS. Tapi setahu saya tidak, karena kebijakannya belum ada untuk intervensi atau implementasi praktek mandiri. Karena kita walaupun misalnya perawatan luka itu part of the clinic ya, bagian daripada izin klinik, belum di cover BPJS gitu ya Bu Irma ya. Nah, beda dengan bidan ya, karena kebijakannya lain gitu ya, kebijakannya lain. Dan kalaupun mau di cover itu setelah atau ada kebijakan itu butuh berapa banyak tindakan yang harus di-cover dalam praktek mandiri gitu. Nah, itu juga yang menjadi kondisinya saat ini yang masih belum jelas terkait dengan praktek mandiri. Tapi terkait dengan rasa sosial yang tinggi, saya percaya bahwa intervensi atau praktek keperawatan bahkan tidak di-cover BPJS pun, walaupun tidak di-cover maksudnya itu teman-teman di lapangan itu ya. Saya lihat sendiri bagaimana membantu merawat luka. Contoh perawat luka yang udah banyak ya, saya bangga banget sama perawatan luka, bahwa sampai di pelosok pun itu rela untuk naik turun gunung itu tidak dibayar. Ya, untuk merawat luka yang tadinya kelihatan tulang belulang sampai ya alhamdulillah merah kembali. Ya, bersemi kembali itu otot-ototnya gitu ya. Nah, itu saya udah lihat sendiri dan itu sudah dipaparkan ke Kemenkes ya Mbak Irma ya, waktu kita zaman dulu tahun 2000 berapa tuh? 2017, 16 ya Bu ya? 2018 itu Ya, Kemenkes sudah tahu dan mengakui bahwa 100.000 kaki itu sudah diselamatkan oleh para perawat luka. Ya nggak Bu? Itu udah rekornya perawat luka. Itu nilai sosialnya tinggi, itu tidak di-cover oleh BPJS.
Nah, untuk soal BPJS kebijakannya lain. Bukan, ya tidak mau, bukannya tidak mau teman-teman yang di lapangan tercover dengan BPJS, karena sedikit banyaknya sebenarnya memudahkan akses. Jadi BPJS itu sebenarnya manfaatnya di teman-teman di daerah memudahkan klien untuk datang ke pelayanan kita. Oh, ada cover BPJS-nya gitu. Manfaatnya ke sana, tapi pemerintah belum memberikan kebijakan itu. Contoh, misalnya pasien DM sampai ke daerah-daerah. Belum tentu pasiennya itu dengan perawatan luka, tapi edukasi, kemudian bagaimana merawat diri secara diabetes, kalau di cover BPJS pasti banyak yang antri tuh di klinik yang di praktek mandiri perawat di daerah pelosok. Tapi karena harus berbayar, karena mungkin mereka tidak tahu, disangkanya mahal, dia tidak tercover. Itu salah satu manfaat dengan BPJS sebenarnya. Tapi memang jika dihitung-hitung dengan biaya kos, memang tidak masuk. Seperti saya untuk bayar instruktur aja nggak akan, instruktur senam yoga dengan instruktur edukasinya itu nggak akan cukup dengan BPJS. Betul Bu Umu, setuju sekali, perawat itu nilai sosial tingginya udah mendarah daging. Kalau tidak ada nilai sosial tingginya, itu tidak akan mungkin praktek mandiri perawat. Ya, beberapa teman-teman yang praktek itu stoma, incontinence, luka itu udah luar biasa ya. Jadi banyak yang bahkan tidak dibayar ya Bu Irma ya. Itu semua sudah istilahnya ya. Mungkin teman-teman perawat juga harus tahu gitu. Bahwa tanpa BPJS pun sudah dapat bisa berpraktek mandiri. Terkait dengan BPJS adalah kebijakan di bidang atasnya. Namun kita harus memperhatikan keberlangsungan daripada bisnis kita, apakah nanti akan berujung merugikan diri sendiri sedangkan kita modalnya kecil apabila BPJS sudah ada gitu kan. Nah, akhirnya tidak naik gitu loh. Bahkan bisnis kita menjadi bangkrut. Sedangkan kita bertujuan untuk mensejahterakan diri kita, teman kita, jadi harus ada pertimbangan. Mungkin nanti teman-teman yang praktek mandiri tidak melalui BPJS mencari cara lain untuk mengembangkan bisnisnya dengan menambah pemasukan. Contoh pakai komplementari terapi, contoh pakai kerjasama dengan produk-produk tertentu, kemudian bundling dengan brand-brand tertentu. Itu salah satu cara untuk menambah pemasukan. Demikian moderator, mudah-mudahan Bu Umu tetap semangat untuk membantu teman-teman di bidang perizinan di Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada Ibu Destina. Ada satu pertanyaan terakhir Bu Destina. Dari Bapak Taharudin. Ini pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, untuk sertifikat yang dapat diberikan rekomendasi oleh PPNI, apakah untuk semua sertifikat pelatihan atau harus sesuai dengan pelatihan himpunan yang ada di dalam pedoman PPNI? Terima kasih. Baik, pertanyaan luar biasa, bagus banget. Teman-teman, untuk praktek mandiri keperawatan yang umum sertifikatnya harus ada adalah semacam BTCLS. Ya, jadi perawat luka, maternitas, anak, jiwa, dan sebagainya yang umum harus punya adalah BTCLS. Karena tidak kecil kemungkinan teman-teman di lapangan akan menemui permasalahan terkait dengan kegawat daruratan, bagaimana memulai dan bagaimana merujuknya. BTCLS. Namun ketika ingin dalam ruang lingkup tertentu, Bapak Ibu bisa dalam sebuah ruang lingkup yang mengacu pada ikatan dan himpunan. Contoh ketika Bapak Ibu memilih ruang lingkup maternity mengacu kepada ikatan perawat maternitas yang ada di PPNI. Karena ikatan himpunan inilah yang bertugas perpanjangan tangan Badan Kelengkapan PPNI untuk pengembangan praktek keperawatan secara profesional. Sehingga sertifikasinya silahkan tanyakan kepada ikatan himpunan yang berkaitan. Inwokna itu pasti menerbitkan sertifikat yang terkait Bapak Ibu mau praktek perawat luka ke Inwokna. Nah, kalau Bapak Ibu mau praktek luka, tapi sertifikatnya yang punya perawatan asuhan keperawatan maternitas basic, ya salah alamat. Gitu. Kalau psikososial gitu ya. Jadi kalau yang umum biasanya ya Bapak Ibu bisa terkait BTCLS atau nambah lagi pelatihan komunikasi terapeutik, bagaimana terkait dengan manajemen pelayanan praktek mandiri gitu. Itu kalau ada pelatihan. Tapi yang khusus pasti akan tergantung dari area atau ruang lingkup masing-masing. Itu Pak. Terima kasih kepada Ibu Desrina. Sungguh luar biasa sekali apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Sebelum menutup, kami berikan
waktu kepada Bu Desrina untuk memberikan closing statement. Baik. Teman-teman, kita sebagai perawat tentu dalam pelayanan profesional sehari-hari pasti akan memastikan bahwa kebutuhan dan kemandirian klien kita terpenuhi. Namun tidak terlepas dari pelayanan profesional yang akan berdampak positif pada kepuasan kerja, kemudian peningkatan kualitas pelayanan, dan tentu saja kesejahteraan dari diri kita sendiri. Teman-teman yang akan melakukan praktek keperawatan, silahkan melakukan assessment of personality, mempersiapkan diri dalam praktek mandiri keperawatan dan aspek legalnya. Memang dengan aspek legal ataupun persyaratan yang sudah jelas dan mudah ini, namun tidak terlepas bahwa teman-teman secara profesional harus mengembangkan diri. Nah, setelah pengembangan diri dalam praktek mandiri keperawatan, kesempatan atau peluang luas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan secara finansial atau profesional itu akan semakin luas. Silahkan dipelajari, baca bagaimana praktek atau self-employed nurse di luar negeri maupun di dalam negeri untuk membagi atau mendapatkan pengalaman, motivasi, kemudian apa saja yang mendorong, kemudian apa saja hambatan dan bagaimana mengatasinya, dan untuk mempelajari profil kompetensi serta profil quality sebagai self-employed yang baik. Mudah-mudahan dengan seri Zoominarnya dari DPD Kabupaten Bogor ini, PPNI Kabupaten Bogor dapat terus menambah bekal kita dalam berpraktek keperawatan sehingga kedepannya kita akan dapat menuju kesejahteraan yang diharapkan. Terima kasih dan mohon maaf moderator, Bapak Ketua dan jajaran DPD PPNI Kota Bogor dan teman-teman Bapak Ibu seminar bahwa saya tidak bisa mengikuti seminar sampai selesai menemani Mbak Irma ya. Mbak Irma mohon maaf karena ada acara keluarga yang harus segera dihadiri setelah ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.